Halo semua, salam statistika. Kembali lagi dengan belajar online statistika, yang hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang uji non-parametrik yang ketiga, yaitu uji proporsi. Uji proporsi merupakan uji non-parametrik atau uji yang tidak memiliki asumsi sebaran normal terhadap perbuah acaknya, yang akan menguji tentang hipotesis proporsi suatu populasi. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu seperti uji-uji lainnya, uji proporsi ini memiliki asumsi, hipotesis, statistik uji, dan kaidah keputusan. Lalu juga uji proporsi ini dapat didekati oleh pendekatan sebaran normal, dan yang terakhir ada contoh soal. Yang pertama asumsi. Asumsi pertama dari uji proporsi ini adalah contoh acak yang digunakan itu bersifat biner, atau nilainya itu berupa kejadian sukses atau gagal, atau 0 atau 1 gitu, 0 dan 1, yang memiliki ukuran N. Rasio antara banyaknya kejadian yang sukses atau dilambangkan dengan S dan banyaknya pengamatan atau N itu adalah proporsi contoh, proporsi yang akan kita hipotesiskan, atau di sini sama dengan P-nya. Yang kedua, contoh acak saling bebas, dan yang ketiga, peluang suksesnya tetap, atau peluang sukses dari setiap masing-masing individu itu memiliki peluang yang sama untuk sukses. Lalu selanjutnya hipotesis. Hipotesisnya sama dengan uji yang kemarin, ada dua jenis, ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Yang dua arahnya itu yang pertama H0-nya P-nya sama dengan P0 dan alternatifnya P tidak sama dengan 0. Dan ada juga yang kecil sama dan lebih besar sama. Lalu untuk statistik ujinya, yang digunakan itu adalah S atau banyaknya kejadian sukses. Dan kaidah keputusannya juga ada 3. Di sini kita akan menolak H0 apabila yang pertama ini untuk yang uji dua arah, kita akan tolak H0 apabila S-nya itu kecil sama dari S1 atau S-nya itu besar dari S2. Di mana S1 dan S2 ini merupakan nilai yang memenuhi persamaan berikut, yaitu peluang binom X kecil sama S1 itu sama dengan alfa per 2, dan peluang binom dari X besar dari S2 itu sama dengan alfa per 2. Alfa ini taraf nyata yang digunakan nanti. Dan ini untuk yang hipotesis kedua dan hipotesis ketiga, yaitu S-nya itu besar dari S kecil atau nilai kritisnya, dan yang ketiga S-nya kecil sama dari S kecil. Lalu juga uji ini juga dapat didekati oleh pendekatan sebaran normal apabila jumlah N-nya itu besar dan P-nya, nilai P-nya itu tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1. Dan jika kita menggunakan pendekatan normal, maka statistik statistik uji yang akan digunakan itu adalah sebagai berikut. S sama dengan N P0 atau P yang dihipotesiskan sama plus minus Z akar dari N P0 1 min P0. Di mana Z itu menyebar normal baku 0, 1. Dengan alfa yang akan kita gunakan. Lalu contoh soal. Sekarang contoh soal. Seorang pejabat mengatakan bahwa di daerahnya keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang hanya ada 30% di antara seluruh populasi. Dalam sebuah survei ditemukan 6 dari 15 keluarga yang diambil secara acak mempunyai anak lebih dari 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan pejabat tersebut? Gunakan taraf nyata 10%. Oke, jadi di sini yang menjadi fokus utama atau yang ingin kita perhatikan itu adalah keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang. Berarti ini sebagai X-nya atau perubahan acaknya. Dan di sini diketahui hanya ada 30%, si pejabat mengatakan hanya ada 30%. Berarti ini hipotesis si pejabat atau P-nya. P-nya 30% atau 0,3. Dalam sebuah survei ditemukan 6 dari 15 keluarga mempunyai anak lebih dari 2. Berarti 6 ini bisa dikatakan sebagai kejadian sukses atau S-nya. S-nya berarti 6 dari 15. Dan gunakan taraf nyata 10%, berarti ini alfanya 10, 0,1, 10%. Oke. Ya, ini yang diketahui tadi ya. H0-nya P-nya 0,3, dan P-nya tidak sama dengan H1-nya, berarti tidak sama dengan 0,3. Berarti ini hipotesis yang dua arah. N-nya 15, karena dalam ujinya tadi ada 15 orang. Dan yang dari 15 itu ada S-nya, yang suksesnya 6, yang memenuhi X-nya. Oke, lalu di sini karena kita pakai hipotesis yang pertama, yang dua arah, berarti